angin konsep angin dulu. Konsep angin itu bertiup dari tekanan udara yang tinggi menuju ke tekanan udara yang rendah. Nah, ketika angin muson barat ini yang membawa tekanan udara dari Asia yang lebih tinggi menuju ke Australia yang lebih rendah, sehingga menyebabkan musim penghujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Biasanya terjadi di bulan apa? Oktober Maret, Bu. Ya, Oktober sampai Maret. Nah, biasanya terjadi karena pergerakan ini dari tekanan Asia yang tinggi, kemudian Australia yang lebih rendah. Jadi untuk mengingatnya, kalau misalkan ada gambar, dilihat saja anak panahnya. Ketika anak panah itu turun ke bawah, berarti itu penghujan. Karena air itu kan turunnya dari atas ke bawah untuk mengingat lebih memudahkan seperti itu. Jadi anak panahnya ke bawah, berarti itu titik air hujan dari atas ke bawah, muson barat untuk hujan barat, nah panahnya ke bawah. Sedangkan kalau anak panahnya ke atas, berarti itu tekanan udaranya dari Australia yang notabene mayoritas gurun, membawa sehingga cenderung lebih kering. Nah itu ke atas ke Asia lah, itu biasanya artinya berarti ke atas, berarti menguap. Airnya menguap. Ketika menguap tidak jadi hujan, maka wilayah Indonesia mayoritas mengalami kemarau. Biasanya antara April sampai dengan September seperti itu. Jadi penguapan ini, kemudian konsep tekanan udara dengan penguapannya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di Asia itu tekanannya lebih tinggi, Australia lebih rendah. Angin yang bergerak melewati Samudra Hindia ini memiliki perairan yang sangat luas, sehingga penguapan yang terjadi besar, maka terjadilah hujan. Jadi seperti itu konsepnya, penguapan tekanan udara dari tinggi ke rendah, penguapan kemudian menyebabkan terjadinya hujan. Baik, kita lanjutkan tahun 2024. Ini di soal pilihan ganda nomor 3. Di situ dikatakan luas laut atau perairan Indonesia mencakup 2/3 dari luas wilayah Indonesia, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan berbagai potensi yang perlu dikelola dengan baik. Yang berpotensi intinya, dan kalau soalnya panjang, cari saja kata kuncinya. Wilayah yang berpotensi pembuatan garam, nah, berada di pesisir mana? Intinya kan seperti itu tuh soalnya. Utara Papua, timur Kalimantan, selatan Sulawesi, atau barat Sumatera. Kita lihat dulu. Untuk pembuatan garam yang ideal itu membutuhkan satu, penyinaran matahari yang tinggi. Yang kedua, curah hujan yang rendah. Ketika hujan terlalu banyak, curah hujan terlalu tinggi, maka garam kurang optimal dalam pembuatannya. Jadi lebih lama seperti itu. Kemudian pantai landai dan pesisir perairan yang dangkal. Jadi pantainya istilahnya dalam bahasa Jawa, mohon maaf nih ya, kalau dalam bahasa Jawa pantainya bukan pantai atau laut yang jeluwek gitu, yang dalam gitu, dangkal. Baik, jadi kira-kira yang mana? Kalau Papua benar atau salah? Papua itu curah hujannya tinggi, berarti cocok atau tidak? Karena Papua itu curah hujannya tinggi, maka pembuatan garamnya tidak begitu optimal. Kemudian Kalimantan, kalau timur Kalimantan itu mayoritas rawa. Rawa itu banyak sungai-sungai panjang, sehingga airnya juga akan mempengaruhi dalam kadar garamnya, sehingga tidak begitu bagus. Sedangkan Sumatera itu berhadapan langsung dengan ombak besar dari Samudra Hindia. Sedangkan ombak besar dan curah hujan yang tinggi juga tidak terlalu bagus untuk pembuatan garam. Jadi, yang paling bagus produksi garam di Indonesia yaitu di wilayah bagian timur, karena cenderung lebih kering, yaitu di daerah Sulawesi. Itu yang paling bagus di antara Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
Kita lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Di situ ada kedudukan matahari yang berubah-ubah. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Indonesia memiliki gunung yang tinggi. Masih terdapat hutan hujan tropis yang luas. 5. Kepadatan penduduk di wilayah perkotaan tinggi. Kita lihat soalnya yang mempengaruhi iklim. Iklim tidak mungkin dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Jelas angka 5 salah, berarti opsi D salah. Kita eliminasi. Kemudian di antara 4 pilihan ada angka 3-nya, berarti angka 3 itu jelas benar. Indonesia memiliki gunung-gunung yang tinggi. Kemudian tinggal kita pilih depan dan belakangnya. Kita lihat kedudukan matahari yang berubah-ubah mempengaruhi tidak? Jadi kedudukan matahari jelas mempengaruhi iklim di Indonesia karena faktor penyinaran matahari itu merupakan faktor utama dalam iklim. Kemudian 1 iya, 3 juga iya, 5 tidak. Berarti jelas jawabannya adalah 1, 2 dan 3. 2 ya enggak? Kita lihat dulu. Iya. 4 masih banyak. Oh ya, hutan tropis itu tidak berpengaruh. Di situ berarti 1, 2 dan 3 benar. Kita lanjutkan soal nomor 5. Deforestasi itu apa? Penebangan hutan. Pengurangan luas hutan. Ya, pengurangan luas wilayah hutan yang disebabkan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang manakah? Perburuan ya enggak? Tidak, Bu. Tidak. Ya, kalau perburuan itu hewan langka atau tumbuhan langka. Kalau perkebunan itu jelas tidak, itu mendukung. Pembalakan. Lah, pembalakan itu apa sih? Mungkin ada yang pernah. Pembalakan gimana, Mas Raka? Penebangan kan? Iya, jadi penebangan hutan yang dilakukan untuk menambah luas perkebunan. Jadi kayak pembalakan hutan liar. Nah, itu maksudnya adalah penebangan hutan yang untuk memperluas wilayah pertanian atau perkebunan masyarakat seperti itu. Jadi pembalakan iya, jelas iya nomor 3. Berarti opsi nomor 2 jelas salah. Kita cari 3 jelas benar. Perambahan? Pembukaan hutan. Memasuki hutan, Pak. Dan aktivitas pertambangan ilegal. Biasanya kalau pertambangan ilegal ini juga menyebabkan deforestasi. Karena biasanya dia akan memperluas wilayah pertambangannya dengan menebang hutan tanpa izin, yang sehingga merupakan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Berarti 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan. Wah, ini biasanya kalau seperti ini soalnya kalau tingkat kota biasanya yang dipertanyakan hanya 3 flora di Indonesia, 3 jenis flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini yang lebih luas lagi di Asia. Kita lihat satu persatu. Di sini pertanyaannya mana fauna di Indonesia Barat memiliki kesamaan dengan di Malaysia, Thailand, dan Filipina. Wilayah fauna tersebut masuk dalam region. Nah, yang manakah? Barat. Sumatera. Berarti di wilayah sekitar Sumatera itu barat. Itu sama dengan, nah ini kalau region di Asia itu ada 3 jenis. Yang pertama oriental, yang kedua paleartik. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Oriental itu tipe Asiatis atau Indo-Malaya. Ini wilayahnya di sekitar Sumatera. Nah, ini tadi yang kita cari, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dia biasanya harimaunya identik dengan harimau, kayak semacam harimau Sumatera, gajah Asia, kemudian orangutan,
keras seperti itu. Kalau Paleartik itu Asia di bagian utara dan tengah, antara sekitar Mongol dan Tiongkok. Nah, biasanya binatangnya harimau Siberia, beruang. Biasanya ini binatang-binatang Asia yang berbulu agak tebal, karena di sana kan sudah ada dinginnya. Nah, biasanya untuk untuk memudahkan mengingatnya, yang berbulu tebal seperti atau apa itu yang hewan-hewan yang berbulu tebal, karena memang cocok dengan kondisi iklim yang cocok bisa hidup di sana. Jadi ini jawabannya lebih ke oriental atau Indomalaya. Jawabannya adalah B. Kemudian ini tanah. Pernyataan yang tepat terkait tanah. Yang manakah? Tanah asam dapat ditambahkan belerang untuk menetralkan pH. Betulkah betulkah belerang dapat menetralkan asam? Enggak, justru Tanah yang asam. Makin asam, jadi makin asam, tidak malah untuk menetralkan. Yang untuk menetralkan pH itu apa? Kapur. Betul, kapur. Kita lanjutkan, berarti yang A jelas salah. Tanah yang memadat dapat diperbaiki strukturnya dengan cara dibajak. Benar. Betul? Nah, ini benar. Dibajak yang baik, yang pakai bajak manual, yang tradisional, atau yang pakai mesin? Kalau lebih baiknya yang bajak tradisional. Ya memang waktunya lama, tetapi dia mempunyai kedalaman untuk membalikkan tanah itu tidak terlalu dalam. Sedangkan yang pakai mesin itu kedalamannya terlalu dalam sehingga tidak kurang optimal begitu. Tanah marginal. Tanah marginal masih dapat digunakan pertanian tanah semusim. Apa sih tanah marginal itu? Tanah yang miskin unsur hara, tidak subur. Jadi kesuburannya itu rendah, tingkat kesuburannya rendah, sehingga kurang cocok tanaman semusim. Kalau tidak diperbaiki dulu kondisi tanahnya, misalkan dengan diberikan pupuk organik atau dengan ditambahkan itu tadi untuk menetralkan pH-nya tadi. Kemudian tanah yang peka terhadap erosi dapat diolah dengan gulu dan sejajar lereng. Kita lihat. Oh, maksudnya ini guludan, mohon maaf saya salah baca. Guludan sejajar lereng itu malah justru mempercepat air turun ke bawah sehingga air tidak terserap dengan baik. Sehingga ini jawabannya juga salah. Yang tepat adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 8, masih pilihan ganda. Ini ada gambar piramida penduduk. Nah, kita lihat dari bentuknya saja. Yang di sini yang muda, yang di bawah 15 tahun. Kemudian ini yang usia bekerja, usia produktif. Kemudian ini yang usia tua. Kita lihat opsinya. ABCD-nya yang mana? Nah, ini pertumbuhan penduduk sangat cepat. Apakah benar? Tidak. Ya, salah. Karena kita lihat di sini usia mudanya atau usia yang belum produktif ini masih di bawah yang usia produktif, sehingga usia produktifnya ini masih bisa kalau untuk ini masih bisa menjangkau. Usia tuanya pun juga semakin sedikit. Jadi ini kalau Indonesia ini yang dinamakan Indonesia emas ini. Jadi usia produktifnya sangat lebih besar daripada usia belum dan tidak produktif. Belum itu yang 0 sampai 15, yang tidak produktif itu di atas 65. Nah, ini kan semakin kecil mengerucut. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk sangat lambat. Benar atau salah? Benar, Bu, benar. Ya, ini cuma 1,9%. Jadi ini sangat lambat. Termasuk piramida stasioner? Ya. Benar atau salah?
Jadi Benar. stasioner itu hampir seimbang antara muda dan dewasa. Salah, Bu. Nah, salah. Kemudian yang konstruktif. Konstruktif itu dasarnya sempit, usia dewasa lebih besar. Itu benar tidak? Yang Ya, dewasa lebih besar ya, Iya, ini benar. usia produktifnya lebih besar daripada yang belum dan tidak. Berarti ini benar. Oke, berarti jawabannya tadi B benar, D benar. Kita lanjutkan soal nomor 9. Ini pilihan ganda tapi dengan menghubungkan sebab akibatnya. Untuk pernyataan A, tanah humus merupakan tanah mineral Tanah humus merupakan tanah mineral yang berasal dari pelapukan dedaunan dan berbagai bagian tanaman lainnya. Terus tanah humus cenderung berwarna gelap, sangat gembur dan banyak unsur hara dan sangat cocok untuk pertanian. Kita lihat pernyataan A dulu. Di sini tanah humus merupakan tanah mineral. Benar atau salah? salah. Salah harusnya? Tanah organik. Ya, tanah humus itu organik yang berasal dari pelapukan dedaunan atau makhluk hidup yang lainnya yang sudah tidak sudah mati seperti itu. Kalau tanah humus cenderung berwarna gelap, sangat gembur, itu benar. Berarti A benar, B salah. Berarti jawabannya adalah C. Yang benar kalau A itu benarnya ketika tanah ini diganti tanah mineralnya, ini kata-kata mineral ini diganti karena mineral itu bukan merupakan pelapukan. Baik, kita lanjutkan. Nomor 10. Berdasarkan pernyataan di atas, yang mempengaruhi Nusa Tenggara dijadikan peternakan besar. Apakah benar memiliki banyak cadangan air? Enggak. Nah, di sana itu kan karena dekat dengan Timor Leste. Dulu namanya Timor. Sekarang Timor Leste. Timor Leste itu banyak mengandung nikel. Yang namanya nikel itu kan bersifat panas sehingga tanaman tidak bisa tumbuh subur di sana karena lebih cenderung kering seperti itu. Curah hujan rendah dalam 1 tahun, benar atau tidak? Iya. Benar. Ya, benar. Kita tandai dulu 2 benar. Oh, semuanya ada 2-nya. Baik, kita lanjutkan. Terus kemudian yang ketiga, mata pencariannya penduduknya mayoritas peternak. Apakah mempengaruhi Nusa Tenggara menjadi daerah peternakan besar? Iya. Bukan. Nah, belum tentu. Jadi mata pencarian mayoritas peternak belum tentu mempengaruhi sebuah wilayah menjadikan daerah peternakan besar. Kemudian yang berarti 3 tidak kita eliminasi, A dan C tidak, berarti tinggal pilih B dan D. Kita lihat 2 tadi benar. Sekarang memiliki hamparan padang rumput yang luas. Iya. Ya, Bu. Benar atau tidak? Benar. Ya, karena di sana memang hamparan padang rumput yang luas, karena untuk tanah pertanian tidak begitu cocok itu tadi. Jadi padangannya lebih ke padang rumput belantara atau padang rumput yang luas sehingga cocok ketika untuk pertanian besar. Kemudian kita lanjutkan, ada 24 ya, jelas berarti otomatis jawabannya adalah Do. Nah, ya, cara eliminasinya seperti itu. Kemudian nomor 9. Nah, ini tentang rumah adat tahan gempa di Indonesia. Omohada, rumah tradisional Papua Barat berbentuk panggung dengan sambungan kerangkanya memakai pasak. Rumah Lai merupakan tradisional asal Kerinci yang berbentuk panggung dan tersusun dari kayu yang disatukan dari tambang dari ijuk. Rumah kaki 1000, rumah tradisional Nias berbentuk panggung
dan berbahan dasar kayu yang fleksibel. Joglo, rumah tradisional Jawa berbentuk panggung dan berbahan dasar kayu yang meredam getaran, efektif dan lebih fleksibel. Yang tahan gempa yang benar. Kita lihat dulu joglo. Joglo memang benar dari Jawa, tetapi berbentuk panggung enggak? Enggak. Panggung itu beratap-atap. Jadi maksudnya ada tangganya gitu. Bawahnya biasanya kalau panggung itu bawahnya kosong. Tapi ada, jadi rumahnya dibangun lebih tinggi daripada tanahnya di bawah. Jelas ini salah, berarti D kita eliminasi. Rumah kaki 1000 dari Nias. Berbentuk panggung, benarkah? Salah. Nah ya, salahnya kenapa? Berasal dari mana kaki 1000 itu? Dari Kaki Papua. 1000. Betul, dari Papua. Dari sekitar wilayah pegunungan Arfak. Di situ tidak berbentuk, bukan dari Nias tapi Papua. Berarti jelas ini adalah salah. Kita eliminasi C dan D, salah tidak mungkin kita pilih. Yang B, Lahai tradisional Kerinci. Ini betul, karena yang tersusun dari kayu, jadi tidak dipaku, istilahnya apa ya? Tidak dipaku, tidak disekrup, tapi hanya disatukan, mengunci seperti itu. Nah, atau diikat dengan biasanya diikat dengan tali tambang atau seperti itu. Atapnya hanya dari ijuk atau mungkin seperti itulah. Jadi tidak pakai paku, tidak pakai sekrup, sehingga ini ketika ada getaran gempa itu lebih aman. Ketika gempa paling dia hanya bergerak begitu, tapi tidak sampai roboh seperti itu. Kalau yang struktur beton atau bata, otomatis itu akan roboh dan istilahnya ngembrui seperti itu. Nah, ini yang benar. B. Kalau ini yang salah, ini yang benar adalah dari Nias. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Untuk berikut, ini Afrika. Kita lihat Afrika itu disebut dengan benua hitam. Mengapa disebut dengan julukan benua hitam? Karena mayoritasnya bukan, Bu. Mayoritasnya bagaimana? Masyarakatnya berkulit hitam begitu? Apa karena berkulit hitam? Banyak minyaknya, Bu. Minyaknya? Iya. Ada jawaban lain? Jadi hitam ini merupakan sebuah apa ya, perumpamaan. Hitam ini dimaksudkan memang iya, orang-orang Afrika itu kan suku dari rasnya adalah Negroid. Maka kalau dari warna kulitnya memang mayoritas berkulit hitam. Kemudian Afrika sendiri juga dari pendidikannya juga masih sangat terbelakang. Di sana fasilitas pendidikan itu hanya di kota-kota besar saja, sehingga masyarakat pedesaan banyak yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan yang layak, sehingga penduduk Afrika mengapa dikatakan lebih tertinggal dibandingkan benua yang lain, karena memang mayoritas Afrika itu kan gurun, sehingga masyarakat pedalamannya untuk pembangunannya masih kurang memadai dibandingkan yang berada di kota. Nah, jadi benua hitam ini sebenarnya perumpamaan karena satu, karena dari ras Negroid yang mayoritas berkulit hitam, terus kemudian bukan hitam ya, mohon maaf, berkulit gelap, berkulit gelap itu aja, berkulit gelap. Kemudian yang kedua, karena masih terbelakang itu tadi, sehingga diibaratkan atau diperumpamakan sebagai benua hitam. Baik, kita langsung jawabannya. Tingkat pendidikan tingginya tingkat pendidikan, jelas salah itu. Ya, kita eliminasi A dan B, jelas salah. Tinggal pilih C dan D. Kita lihat 3 benar enggak? 3 banyaknya perempuan usia produktif di sana, benar atau tidak? Benar. Benar, di sana memang perempuannya usia produktif itu sangat banyak, sehingga satu, pendidikan rendah, sehingga kalau
bahkan di sana rata-rata hanya usia pendidikan mereka tidak sampai 6 tahun, hanya usia SD aja. Sehingga ketika sudah lulus SD, apalagi yang mereka lakukan selain berkeluarga, sehingga usia produktif banyak, terus kemudian tidak ada perencanaan keluarga. Istilahnya di sana tidak ada, kalau di Indonesia kan ada KB, keluarga berencana. Di sana tidak ada perencanaan keluarga berencana itu tadi, atau istilahnya KB. Sehingga ya ini tadi banyak anak, padahal tingkat ekonominya juga tidak begitu bagus. Nah, sehingga banyak istilahnya apa ya, stunting, kemudian gizi buruk masih banyak terjadi di Afrika. 2 dan 3 benar, berarti C. Tingginya angka mortalitas akibat konflik. Kalau ini tidak mempengaruhi sebenarnya, karena ini pertanyaan adalah laju pertumbuhan. Kalau mortalitas itu kematian. Tingginya angka kematian. Kalau natalitas, Natal itu lahir. Kalau saudara kita yang Nasrani, Natal itu kan untuk mengingatnya Natal itu lahir. Berarti mortal itu berarti mati, kematian. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pernyataan dari 5 itu, manakah yang dapat meningkatkan cadangan ketika terjadi musim kemarau, yang dapat meningkatkan cadangan air, yang mana? Pembuatan biopori, Bu. Betul, 2. Sudah dapat 1 jawaban dulu, berarti yang ada angka 2-nya tinggal pilih A dan C. A dan C. Kita lihat dulu, sumur ya enggak? Enggak. Sumur enggak, karena sumur itu hanya mengambil air tanah. Jadi kita hanya mengangkat air tanah dari bawah, dibawa ke atas, kan seperti itu. Konsep sumur itu kan seperti itu. Jadi pilihan 3 jelas salah, berarti ya jawabannya C. 2, 4, dan 5. Terasering itu memang dibuat seperti itu untuk menahan air supaya tidak langsung mudah jatuh ke bawah. Ketika mudah jatuh ke bawah, yang terjadi mudah longsor, mudah banjir. Nah, jadi 2, 3, dan 5. Kok 3? 2, 4, dan 5. Waduk itu kan buatan manusia. Kalau yang buatan yang maha kuasa namanya? Kan ada cekungan di daratan yang cekungan di daratan yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Cuma ada bedanya, ada 2. Yang satu buatan manusia. Ya, danau atau rawa itu yang buatan Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan kalau waduk itu buatan manusia, itu bedanya. Baik, kita lanjutkan. Faktor geografis yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk. Nah, yang manakah yang lebih tepat? Faktor geografis yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, nah ini jelas tidak. Ini pertanyaannya adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk lagi, berarti ini salah, kita eliminasi B. Yang C, sarana komunikasi dan transportasi baik. Berpengaruh tidak? Iya. Enggak. Jadi ini bukan faktor geografis, kan komunikasi dan transportasi itu buatan siapa sih? Manusia. Nah, berarti kita eliminasi. Yang mana? Tersedianya pusat ekonomi dan jasa? Salah, Bu. Itu bukan. Bukan, karena ini juga manusia juga yang menciptakan, bukan dari yang Maha Kuasa. Karena jasa itu kan manusia. Nah, jadi lebih tepatnya ketersediaan akses sumber air bersih. Ketika sumber air bersihnya bagus, melimpah, biasanya itu menjadi istilahnya tujuan utama orang memilih suatu tempat. Orang tidak akan memilih, jarang memilih yang misalkan mau mendirikan pabrik air mineral. Apakah mungkin dia memilih di pegunungan kapur? Enggak. Nah, itulah maksudnya. Dari awal masyarakat Indonesia itu ada, yaitu zaman prasejarah, itu faktor geografis yang utama itu adalah ketersediaan air. Pasti rumah-rumah manusia purba
tujuan utama mereka, tempat tinggal mereka itu yang pertama adalah air. Zaman dulu belum ada sumur, bagaimana cara membuatnya? Nah, mereka biasanya memilih sungai, yang dekat dengan sungai. Karena apa? Di situ sumber air utama satu. Yang kedua, juga sumber makanan mereka. Nah, jadi ini dari zaman prasejarah mesti sumber air bersih dulu. Dekat dengan air, dekat dengan ini sumber utama mereka, sumber penghidupan utama. Makanya biasanya ditemukannya situs-situs prasejarah itu biasanya di dekat dengan aliran sungai. Karena itu akses mereka, akses utama mereka. Baik, kita lanjutkan. Ini ada peta, terlihat ya. Ini yang ditanyakan X dan Y. X itu Sumatera, Y itu Pulau Kalimantan. Yang hutan kayu dan non kayu yang bernilai tinggi. Ulin dan madu. Ulin apakah benar di Sumatera? Enggak. Ulin itu di mana? Kalimantan. Iya, berarti ulin itu harusnya di Y. Ini makanya salah. Madu itu non kayu, ya memang benar, tapi salah karena ulin itu tidak berada di Kalimantan. Mohon maaf, ulin itu berasal dari Kalimantan, malah kebalik ya. Baik, ulin itu dari Kalimantan yang dari Y ini. Kemudian cendana dan karet. Cendana itu di mana? NTT. Kemudian cendana itu tadi cendana. Kalau karet? Karet di mana? Yang banyak untuk menyadap karet di mana? Upin Ipin? Wilayah sekitar sini Kalimantan. Kemudian jati itu hampir menyebar Jawa. di Sumatera dan Jawa, tapi mayoritas di Jawa. Baik, berarti ini yang betul adalah meranti. Meranti memang di Sumatera, nira itu non kayu. Non kayunya ini di Sulawesi, benar. Baik, kita lanjutkan. Ini soal tahun 2025, tahun kemarin, di pilihan ganda. Di situ dikatakan salah satu dampak perubahan iklim di Indonesia adalah kemarau basah. Tadi di bulan kemarau basah itu berarti Maret sampai sekitar September. Atau April sampai Oktober juga kadang ada yang menyebutkan seperti itu. Pada bulan April September faktor yang mempengaruhi terjadinya kemarau basah tersebut. Oh, ini yang ditanyakan adalah faktornya. Yang manakah? Suhu? Yang debu. Suhu air laut Indonesia lebih hangat. Apa alasannya? Apa alasannya? Mengapa memilih do? Oke, kita bahas lebih lanjut. Kemarau basah itu biasanya terjadi yaitu tadi di bulan April sampai September. Penyebabnya yaitu meningkatnya suhu permukaan air laut di wilayah Indonesia. Nah, suhu air laut yang lebih hangat ini menyebabkan penguapan air laut lebih meningkat. Ketika penguapan meningkat, maka pembentukan awan hujan juga lebih banyak. Curah hujan tetap tinggi. Jadi meskipun kemarau, tapi dikatakan di situ masih kemarau basah. Karena suhu Indonesia ini yang lebih hangat, sehingga banyak terjadi penguapan, masih terjadi meskipun musim kemarau, masih terkadang terjadi hujan, itulah maksudnya. Kita lanjutkan. Ini potensi keunggulan Indonesia Timur. Potensi Indonesia Timur. Yang manakah? Apakah banyak hutan mangrove? Enggak ada. Enggak.
Ya, kok Indonesia Timur itu apa sih isinya? Kayu putih. Kalau kalau untuk lebih banyak ke kayu putih. Kemudian dominasi jenis palem-paleman benar atau tidak? Benar. Jadi yang berdaun palem. Ya, benar karena yang wilayah timur itu kan dekat dengan Papua Nugini. Sehingga floranya itu lebih mendekati seperti Australia. Seperti itu. Jadi jenis palem-paleman karena bersifat kering kan seperti itu. Binatang menyusui berbadan besar? Enggak ada. Salah. Ada. Ya sedikit karena di sana lebih banyak yang fauna yang berbadan kecil seperti flora khas Australia, yang binatang berkantung atau kuskus, kanguru seperti itu. Jadi karena lebih dekat dengan Papua Nugini yang notabene faunanya itu berasal dari Australia. Kemudian selanjutnya memiliki jenis ikan air tawar. Memiliki sedikit jenis ikan air tawar. Betul. Benar karena berbeda dengan yang Indonesia bagian barat yang dekat dengan Selat Sunda, kemudian dekat dengan Samudra India, dengan Jawa itu dekat dengan Pasifik, India, jadi berbeda. Kalau di ini lebih ke air tawar. Berarti tadi jawabannya yang mana? 2, 4, dan 5. Ya tadi belum nomor 5-nya belum kita bahas ya. Motif warna burung sangat mencolok kayak cendrawasih seperti itu. Jadi mencolok itu warnanya cetar gitu, lebih mencolok warna-warni yang cetar seperti itu. 2, 3, dan 5. 2, 4, dan 5. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 18, ada pernyataan A dan B. Nah, ini tadi hampir sama dengan yang soal yang pernah keluar di tahun 2021 tadi. Tanah mineral berasal dari media tanaman pertanian dari pelapukan makhluk hidup yang telah mati. Benar atau tidak? Salah. Salah, harusnya tanah Organik atau tanah humus. Kemudian tanah organik berasal dari pelapukan batuan. Benar atau salah? Salah. Salah, itu harusnya tanah mineral. Jadi A salah, B salah. Mana ini? A salah, B salah. Tidak ada. Atau pernyataannya yang sebentar, saya lihat dulu pernyataannya. Telah mati bertani. Iya, kan? A salah, B salah. Atau ada yang menemukan tanah organik pelapukan batuan. Ya. Ini mungkin perlu kita kaji lagi nih soal nomor 18. Kenapa jawabannya tidak ada? Ya, nanti kita kaji lebih lanjut nanti kalau kita ketemu di geografi berikutnya. Baik. Ini kok jawabannya? Ya, itulah. Baik, kita lanjutkan. Ada gambar wilayah Sumatera, Kalimantan. Nah, ini D-nya terpotong. Ini D-nya di bagian Jawa. Kemudian E-nya di sini. Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Oh, di wilayah urutan sumber daya di wilayah E. E itu mana? Papua bukan? Ya, Papua. Papua apa yang sumber daya yang di sana yang tidak bisa diperbarui yang ada di Papua sana apa saja? Emas, Bu. Nah, kata kuncinya di situ emas. Papua itu kan penghasil emas yang sangat besar dengan PT Freeport-nya. Nah, emas kita ambil emas. Oh, keempat-empatnya ada emasnya. Oh, ini urutan, mohon maaf, A, B, C, D, E berarti ya. Oke, emas berarti paling belakang, jelas ya. Oh, berarti jawabannya sudah terlihat ya. Berarti? Ya. Apa?
C. Iya, C. betul. Kita lihat, jadi mengeliminasi jawabannya seperti itu. Kita langsung cari aja. Yang paling spesifik ini kan Papua nih, paling gampang diingat, emas. Kita lihat aja urutannya. Oh, ya udah, emas itu paling belakang berarti C. Baik, kita lanjutkan. Ini soal yang mudah ditebak ini berarti. Oke, ini gambar ikan tanpa nama. Kita diminta manakah yang termasuk golongan ikan demersal. Ikan demersal itu apa sih? Ikan yang hidup di dasar perairan. Jadi paling bawah, hampir paling bawah misalkan seperti itu. Jadi dia jarang naik ke atas, di pinggir. Jadi nelayan harus melaut ke tengah, ke dalam supaya dapat ikan-ikan ini. Kita lihat dulu ikan pertama ikan apa? Itu kayak logo, kalau boleh sebut kayak logo Indosiar, ikan pari ya. Baik, ikan pari. Untuk yang kedua, yang biasa kita mau makan nih. Yang biasa kita makan, yang sering kita temui di pasar-pasar ikan. Tongkol, itu adalah ikan tongkol. Gimana? Nah, kita lanjutkan. Oke. Yang pertama pari, yang kedua tongkol. Yang ketiga ini ikan. Ada yang mungkin sudah pernah tahu ini ikan apa? Ketiga ini adalah ikan kerapu. Kita lanjutkan ikan keempat. Nah, memang ini ikannya hampir mirip-mirip ya. Tapi ini semuanya ada di laut ini. Cuma perbedaannya di perairan dangkal sama perairan dalam, kan seperti itu. Yang keempat, mungkin ada yang sudah tahu ikan apa itu? Yang biasanya di kaleng-kaleng itu? Ikan tuna. Nah, betul, ikan tuna, betul. Betul, ikan tuna. Kemudian yang kelima. Ikan kue. Apa itu? Mungkin bahasa daerah ya saya. Apa itu? Ikan. Ini berjenis badan lebar. Kalau di pasar ikan itu pedagang-pedagangnya menyebutnya ikan bawal. Ikan bawal. Nah, bawal itu kan ada dua, bawal yang ikan tawar sama ada yang bawal ikan laut. Nah, ini kalau bawal ikan tawar itu dia ininya tidak runcing. Jadi siripnya agak lebar begitu. Itu kalau yang tawar. Kalau yang laut, nah ini biasanya kalau kita lihat nih sirip-siripnya runcing-runcing kan belakangnya ekornya ini. Nah, baik. Yang manakah yang tergolong di perairan laut dalam? Satu masuk, Bu. Pari mesti dia harus menebar jala ke dalam, jauh ke dalam. Kemudian satu masuk berarti kita eliminasi C dan D karena dia tidak ada ikan parinya. Kita lihat. Dua itu di dangkal atau salah, Bu. Bukan di ya, jadi ikan tongkol itu mudah ditemukan oleh nelayan. Jadi ini tidak harus masuk ke dalam sudah dapat. Jadi dua kita eliminasi, berarti tinggal pilih do. Mohon maaf tadi dua tidak ya. Satu iya, mohon maaf D kan dieliminasi, mohon maaf. Biru. 2 dieliminasi berarti tinggal pilih B, 1, 3, dan 5. Kerapu ini dan ini. Bawal tadi. Baik, kita lanjutkan. Ikan perikanan. Nah, tapi enggak apa-apa, enggak usah bingung. Nanti paling mudah untuk mana yang nelaut, mana nelayan yang harus berusaha ke dalam sampai ke laut tengah begitu, ke tengah lautan. Baik, ini curah hujan. Curah hujan biasanya kalau yang curah hujan rendah itu diwarnai coklat. Coklat agak terang, coklat pekat, seperti itu. Itu yang untuk yang rendah. Kalau dilihat dari warnanya. Misalkan di sini tidak dituliskan, nanti kata tidak dituliskan, kita lihat dari warnanya saja. Kemudian yang menengah itu biasanya agak kuning. Jadi seperti daratan tinggi, daratan rendah. Daratan rendah itu kan biasanya hijau. Nah, seperti itu.
Kalau yang daratan tinggi coklat. Nah, untuk mengingatnya seperti itu. Jadi curah hujan rendah itu coklat, kuning itu untuk menengah, kemudian yang tinggi itu warna hijau. Semakin pekat hijaunya berarti itu curah hujannya semakin tinggi. Terkadang kalau ini lumayan, ini diberikan keterangan tulisan. Tapi kadang ada yang tidak diberikan tulisan. Cuma warna gitu aja, ya, peta kemudian warna. Nanti coklat, kuning dan hijau. Coklat itu rendah, kemudian kuning menengah, hijau itu tinggi. Gitu urutannya. Kita lihat pernyataan yang tepat terkait curah hujan rata-rata pada bulan Maret 2025. Curah hujan tinggi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sebagian kecil Sumatera Barat. B. Indonesia umumnya mengalami curah hujan kategori rendah hingga menengah. C. Maluku memiliki curah hujan dengan kategori rendah, atau D. Curah hujan kategori menengah hingga tinggi terjadi di hampir seluruh Kalimantan. Kita lihat. Yang benar yang mana? Kalimantan ini didominasi Yang D. Oh D, kita lihat. Oke. Kalau kita lihat dulu Kalimantan itu didominasi hijau muda hingga hijau tua, berarti menunjukkan kategori menengah sampai tinggi. Kemudian yang A, Aceh, Sumatera Utara. Nah, ini salah karena Aceh ini kan coklat nih. Coklat ini berarti kan rendah. Berarti ini kita eliminasi A. Kemudian yang B, wilayah Indonesia hujan rendah hingga menengah. Salah karena ini ada yang tinggi di Kalimantan nih. Kalimantan ini kan tinggi. Berarti kemudian yang C, Maluku curah hujan yang rendah. Maluku sekitar sini, ini rendah itu harusnya kan coklat, padahal ini warnanya hijau dan kuning, berarti salah. Berarti yang betul adalah do, benar tadi yang sudah dikatakan. Kita lanjutkan. Aduh, ini petanya warna tulisannya ya kita harus menebak-nebak. Tapi sepertinya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini 4, ini 5, ini 6. Sedangkan pertanyaannya flora endemik nomor 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang manakah flora endemiknya? Yang nomor 1 bunga bangkai. Kalau yang nomor 5 cendana, Bu. Oh, ini 1 dan 5. Oh ya, mohon maaf. Ya, 1 itu Sumatera, betul. Bunga bangkai. Atau ada yang menyebutnya rafflesia. Kemudian 5 ini di Nusa Tenggara ya. Sekitar Nusa Tenggara, karena ini ada Jawa, sini ya, ini Nusa Tenggara karena di sini ada Maluku. Seperti ini cendana, betul. Kalau anggrek hitam di mana? Nah, ini ini endemik banget ini. Hitam itu di mana? Anggrek hitam tuh banyak di Papua. Ulin jelas di Kalimantan. Jelas kalau ulin ini berarti kan harusnya di sini, di sekitar sini nih. Nah, ini jelas salah. Cendana itu di sini. Kayu hitam itu ya di sekitar Nusa Tenggara ini. Ini bukan kayu. Oh, ini kayu hitam. Kayu hitam itu seperti apa ya? Saya malah kayu putih ya kalau saya yang tahu ya. Kayu putih, kayu hitam. Nah, oke. Ulin dan kantong semar. Ulin itu di Kalimantan jelas saya salah. Karena hanya yang ditanyakan 1 dan 5. Oke, kita lanjutkan. Tapi kalau besok misalkan ada soal, kita lihat butir penilaiannya dulu. Kalau semisalkan di pilihan ganda itu salah mengurangi nilai, maka ketika soal-soal yang tidak terlihat jelas, kalian tidak yakin jawabannya, maka tidak perlu dijawab. Mohon maaf, maksudnya lebih memilih untuk tidak menjawab ketika soalnya tidak terbaca jelas. Karena apa? Karena ketika salah itu akan mengurangi nilai. Itu kalau ada syarat jawaban salah mengurangi nilai. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak mengurangi nilai, lebih baik dijawab. Karena siapa tahu jawaban kalian sudah tepat atau benar. Berarti kan bisa menambah jawaban. Jadi
pastikan yang pertama membaca aturan mainnya dulu, aturan penilaiannya. Ketika salah mengurangi nilai, maka jawaban-jawaban yang kalian tidak yakin jawabannya benar atau masih ragu-ragu mendekati tidak tahu, seperti itu lebih baik tidak dijawab. Tetapi kalau salah tidak mengurangi nilai, maka kalian bebas menjawab. Usahakan kalian jawab semua. Siapa tahu pilihan kalian adalah tepat alias bisa menambah nilai. Begitu salah satu tipsnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini fungsi terumbu karang. Ini di sini. Soalnya fungsi terumbu karang. Tempat tinggal dan berkembang biak ikan, benar atau tidak? Benar, Bu. Ya, oke. Kemudian menyaring lumpur. Salah. Tidak, kita tidak pakai angka 2. Berarti A dan C salah ya. Kita tinggal memilih B dan D. Tapi nomor 1 sudah benar ya. Berarti tinggal pilih ini aja. Kita cocokkan. 3, melindungi pantai, nah benar. 5, nah benar. Berarti kan tepat. Nah, cara mengeliminasinya seperti itu. Jadi lebih memudahkan. Nanti ketika ada sisa waktu bisa kita cek lagi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini ada 2 pernyataan. Papua Kalimantan memiliki potensi hutan produksi paling luas di Indonesia. Benar atau tidak? Benar, Bu. Benar. Oke, kita keep dulu pernyataan A benar. Berarti D kita hilangkan. Tinggal pernyataan B. Hutan produksi memiliki fungsi utama untuk menghasilkan oksigen dan penelitian jangka panjang. Benar atau salah? Salah. Karena di sini ada kata Produksi. hutan produksi. Harusnya hutan apa? Hutan konservasi. Ya, atau yang dinamakan hutan lindung. Lindung atau hutan konservasi. Oke, berarti A benar, B salah. Berarti jawabannya adalah C. Nah, seperti itu. Lebih cepat kan? Ketika kita mempunyai kata kuncinya, itu maka lebih cepat dalam menjawab daripada kita melihat dulu A benar, B benar, kita lihat lagi yang B, kemudian yang itu. Kita lihat dulu A benar, oh berarti kita eliminasi D, tinggal milih A, B, C, tinggal lihat B-nya benar atau salah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya terkait dengan hutan. Pernyataan A, cemara laut yang tumbuh di pesisir dapat mengurangi dampak dari tsunami. Kemudian pernyataan B, cemara laut termasuk bentuk mitigasi non-struktural. Kita lihat dulu, mitigasi itu kan ada 2, struktural dan non-struktural. Kalau struktural itu yang bagaimana? Ada yang masih ingat? Peraturan. Selain peraturan? Selain peraturan? Baik, kita lihat dulu ya, untuk memudahkan yang A dulu aja deh. Yang A, cemara laut yang tumbuh di pesisir dapat mengurangi dampak dari tsunami. Benar atau salah dulu? Benar. Benar. Oke, kita keep dulu. Berarti jawaban Do kita eliminasi. Do itu jelas salah. Berarti tinggal memilih A, B, dan C. Kita lihat yang pernyataan B. Jadi dalam mitigasi itu ada struktural dan non-struktural. Struktural di sini untuk memudahkan mengingatnya gini. Jadi upaya dalam meminimalkan bencana dengan melakukan pembangunan fisik atau teknis buatan yang bisa mengurangi dampak dari sebuah bencana. Kita lihat. Jadi di sini struktural itu ada 2 juga. Jadi di sini ada yang fisik. Fisik itu biasanya berupa bangunan. Jadi seperti tanggul beton. Di pinggir-pinggir laut itu akan ada tanggul beton itu. Itu juga untuk mengurangi memecah ombak atau memecah misalkan ombak seperti datangnya tsunami seperti itu, untuk memecah supaya tidak dampaknya tidak begitu besar ke daratan. Kemudian ada breakwater atau rumah tahan gempa. Itu yang berupa bangunan secara fisik, itu yang struktural fisik. Kalau yang struktural non fisik itu yang ya ini tadi seperti
tanaman-tanaman, cemara, seperti itu. Jadi itu untuk mengurangi daya daya ombak ataupun besarnya tsunami ke daratan. Sedangkan yang non struktural, ya tadi sudah ya, non struktural itu upaya meminimalkan bencana melalui kebijakan atau sebuah regulasi aturan seperti itu. Biasanya dengan dikeluarkannya undang-undang, terus kemudian sosialisasi kepada masyarakat, atau simulasi bencana, supaya warga itu punya gambaran ketika terjadi bencana ini, maka yang harus dilakukan seperti ini, yang tidak boleh dilakukan seperti ini, harus bagaimana, apa yang harus dibawa, seperti itu. Itu yang non-struktural, jadi hanya berupa kebijakan atau regulasi, seperti itu. Berarti cemara non struktural atau bukan? Struktural. Nah, itu lebih ke struktural tapi non fisik. Berarti B benar salah? Salah. Nah, berarti sudah jelas jawabannya adalah C. Karena A benar, C salah. Karena ini tadi harusnya struktural non fisik. Baik, kita lanjutkan. Wah, tidak terasa waktu kita sudah, ya kita lanjutkan satu soal lagi nih. Baik, sudah satu soal lagi, kita selesaikan ini. Jadi ini adalah alur laut Kepulauan Indonesia atau disingkat dengan ALKI. Nah, LKI. Di sini ada tiga. Pertama di sini di Sumatera dengan Samudra Pasifiknya. Kemudian yang kedua dari Sulawesi menuju ke Samudra Hindia ini. Kemudian yang ketiga, Samudra Hindia menuju ke Kalimantan, kemudian Nusa Tenggara dan Maluku di sekitar ini. Nah, kita lihat. Di situ soalnya pernyataan yang paling tepat menjelaskan Indonesia harus memberikan akses. Oh, jadi ini gambarnya tidak berfungsi ya. Karena di sini mengapa Indonesia harus menjalankan akses ALKI. Jadi tanpa gambar ini pun kalian sudah bisa menjawab. Tapi tidak apa-apa. Baik, yang manakah? B, Bu. Betul. Tepat. Jadi posisi jalur ini yang berada di pulau-pulau ini menunjukkan dominasi wilayah laut Indonesia dalam konektivitas global yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan di sekitarnya, sini dengan samudra, ini ke sana, Filipina dan segala macam, terus ini ke Australia seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Baik, karena mohon maaf karena waktu yang harus membatasi pertemuan kita karena kita ini pukul sudah 17:10, saya melebihi 6 menit dari waktu yang sudah ditentukan, mohon maaf. Bagi teman-teman yang berada di wilayah timur, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.